Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, ada satu informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi yang sudah beredar secara publik bahwa honorer non-ASN yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Dan walaupun ada informasi yang mengatakan bahwa honorer akan diangkat dengan seleksi. Nah, Bapak Ibu, tentunya yang menentukan ini ada seleksi ataupun tidak adalah dengan pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sah dan resmi. Nah, Bapak Ibu, pada informasi ini ini satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer, yaitu tentang aspek penting penilaian honorer non aparatur sipil negara yang mesti diketahui untuk disiapkan terkait pengangkatan honorer jadi pegawai negeri sipil sesuai dengan RUU ASN yang baru. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar gembira, tenaga honorer berpeluang diangkat jadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu simak penjelasan dan syaratnya. Nah, syarat yang dimaksud Bapak Ibu adalah aspek yang akan menjadi penilaian Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di sini ada satu informasi dari ayojakarta.com mencatat bahwa ada kesempatan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kesempatan tersebut datang lewat pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang digodok di DPR RI. Nah, di sini perlu diketahui bahwa revisi undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang aparatur sipil negara sudah menjadi program legislasi nasional atau sudah menjadi program prolegnas untuk tahun 2023 ke depan. Ada sejumlah poin penting dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Salah satunya adalah mengenai kesempatan jadi pegawai negeri sipil bagi pegawai pemerintah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil, termasuk tenaga honorer. Pasal 135A Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan tegas menyebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap atau pegawai PTT, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat 1 dapat dimulai dalam waktu 6 bulan dan paling lambat 3 tahun setelah undang-undang ini resmi diundangkan. Artinya minimal 6 bulan dan 3 tahun setelah undang-undang ini sah menjadi undang-undang aparatur sipil negara. Adapun sebagaimana mengacu kepada pasal di atas, maka kesempatan jadi pegawai negeri sipil tanpa tes terbuka bagi para tenaga honorer dan pegawai pemerintah lainnya tanpa status pegawai negeri sipil yang saat ini telah bekerja. Hanya saja ada satu hal yang perlu diperhatikan mengenai syarat yang harus dipenuhi agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Nah, sebelum kita masuk pada kriteria atau item atau aspek penilaian penting dalam hal pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi pegawai negeri sipil, nah, di sini diuraikan ada 6 kategori tenaga honorer yang nantinya bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Seperti dilansir dari suara.com, berikut ada 6 kategori tenaga honorer. Pertama, tenaga honorer di bidang pendidikan.
kemudian tenaga honorer penelitian, tenaga honorer bidang kesehatan, tenaga honorer bidang pertanian, tenaga honorer bidang fungsional, dan tenaga honorer bidang administratif. Nah, itu 6 kategori honorer Bapak Ibu yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil ke depan jika memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang di dalam RUU ASN ini. Seterusnya, satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah nantinya bukan berarti tenaga honorer bekerja di 6 bidang di atas bisa langsung menjadi pegawai negeri sipil. Itu tidak serta-merta Bapak Ibu ya. Tetapi ikuti terus apa kira-kira hal yang perlu dipelajari pada informasi ini. Sebab pemerintah telah memastikan bahwa tenaga honorer tetap harus melalui tahap seleksi untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil. Sebab pemerintah telah memastikan tenaga honorer tetap harus melalui tahap seleksi untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil. Nah, tentunya ini satu pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira bagaimana sistem seleksinya? Ada beberapa hal yang dinilai, yakni sebagai berikut. Aspek yang mesti menjadi pertimbangan dan penilaian para honorer ini untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil terdiri dari, pertama, masa kerja. Nah, sebagaimana informasi yang sudah banyak beredar bahwa masa kerja paling lama diutamakan. Seterusnya, ijazah terakhir. Nah, ijazah terakhir yang dimaksud tentunya ini Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan formasi. Kalau misalnya formasi yang dibutuhkan di instansi itu adalah ijazahnya minimal SMA, SMK sederajat, berarti itulah yang akan dipersyaratkan sebagai ijazah terakhir. Kemudian gaji dan tunjangan. Nah, gaji dan tunjangan yang dimaksud adalah gaji dan tunjangan yang diterima oleh Bapak Ibu honorer selama ini. Itu akan menjadi pertimbangan ke depan pada saat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Hanya satu persoalan. Jika gaji yang diterima oleh Bapak Ibu sekarang lebih besar dibandingkan dengan gaji pokoknya setelah menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini juga satu dilema Bapak Ibu ya. Misalnya selama ini mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar 20 juta misalnya, lalu setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, tinggal menerima 5 juta. Nah, tentunya mana yang mau Bapak Ibu pilih? Tentunya kan penghasilan besar. Ya, karena memang penghasilan sangat menentukan kesejahteraan kita. Bukan hanya Bapak Ibu honorer, tapi semua ya yang berpenghasilan, jika penghasilannya besar itu akan menentukan kesejahteraannya. Nah, seterusnya hanya saja proses seleksinya akan terpisah dengan pendaftar biasa. Artinya Bapak Ibu honorer ini jika diseleksi nantinya tidak akan ya berbaur dengan seleksi umum. Nih, tentunya yang bisa diseleksi di sini adalah hanya honorer saja yang setara. Bukan berarti bersamaan dengan proses seleksi umum. Seterusnya, revisi Undang-Undang ASN juga sejauh ini masih dalam proses penggodokan. Artinya ketentuan yang tercantum nantinya masih bisa berubah. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang aspek penting penilaian Bapak Ibu honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil ke depan. Ada 3 poin, yaitu masa kerja, yang mana masa kerja adalah masa kerja paling lama. Kemudian ijazah terakhir sesuai dengan kebutuhan formasi, dan gaji serta tunjangan yang diterima selama ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.